Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Belum. Belum tidur. Baik, jadi hari ini ada yang hadir berapa orang? Yang hadir berapa orang? Yang hadir 11 orang, yang tidak hadir 10 orang. Ketua kelas yang mana? Tidak. Oke, nanti lagi minta tolong ketua kelas untuk teman-teman yang hadir dan tidak hadir pada hari ini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Apa itu kafarat. kafarat? Ada yang tahu apa itu kafarat? Itu Ada pertanyaan? Ada sudah dengar kata kafarat? belum. Oke, baik, ini Bapak menjelaskan apa itu kifarat. Nah, jadi anak-anak, kifarat dalam bahasa Arab berarti menutupi, menghapuskan atau yang membersihkan. Sedangkan dalam istilah kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan negara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain, kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penebus dosa. Nah, jadi dari pengertian di atas kita dapat simpulkan bahwa kifarat berarti jika seseorang melanggar suatu dosa atau lupa, maka dia harus membersihkan atau menghapus dosa. Dengan kata lain, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ada yang bisa baca? Oke, baik. Bacalah. Macam-macam kifarat. Yang pertama kifarat pembunuhan. Agama Islam
Kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kifarat yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadan sama dengan kifarat zihar ditambah qada sebanyak 2 hari yang ditinggalkan karena pelanggaran melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Paham kan? Paham, Bu. Kemudian kifarat karena melanggar sumpah. Kifarat bagi siapa yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia melanggarnya, maka ia memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Nah, jika tidak 3 hal ini tersebut tak mampu ia lakukan, maka dia wajib baginya puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, sebagai contoh, jika seseorang bersumpah atas nama Allah dan jika ia tidak menepatinya atau dia melanggarnya, maka dia harus diwajibkan puasa selama 3 hari berturut-turut. Selain jika ia tidak mampu memenuhi kesehatan di atas, maka karena itu memberi makan 10 fakir miskin, kemudian memberi pakaian kepada mereka dan memberi budak. Paham? Lanjut ya? Lanjut. Kemudian kifarat gila, ada yang bisa baca ya? Oke, baca nak. Kifarat gila adalah semua suami untuk tidak melakukan hubungan dalam istrinya dengan bahasa tertentu. Misalkan karena suami kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan mendahuluimu. Konsekuensi yang mutlak karena gila adalah suami. Konsekuensi yang muncul adalah karena gila adalah suami membayar kifarat gila yang jenisnya sama dengan kifarat yang kifarat melanggar sumpah. Sampai sini paham dan dijelasin kifarat gila? Paham, Bu. Lanjut. Kemudian kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat dari perang. Kifarat jenisnya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Nah, jika ada seorang membunuh binatang buruan pada saat dari perang, maka dia harus mengganti dengan binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Lanjut. Ada yang bisa membaca hikmah kifarat? Saya, Bu. Dibaca nak. Hikmah kifarat, dengan adanya kifarat dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan
teman-teman, kifarat itu menurut bahasa adalah penembusan atau penggantian konteks agama. Kifarat sering digunakan untuk merujuk pada tindakan penebusan atau penggantian yang dilakukan untuk menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan. Itu adalah menurut bahasa. Mungkin itu saja yang ada nanti teman saya akan menjelaskan istilah menurut istilah. Istilah seperti saya bilang tadi, kifarat itu adalah denda yang harus dibayar ketika melanggar aturan syariat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok mana yang baik tanpa melihat HP dapat hadiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Kepada teman saya, silakan. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu sebutkan macam-macam kifarat. Nah, yang pertama adalah kifarat pembunuhan atau membunuh tidak sengaja. Yang kedua ada kifarat berhubungan intim di siang hari ketika bulan Ramadan. Ketiga ada kifarat ilah. Ada kifarat membunuh hewan buruan ketika ihram. Terus ada kifarat zihar. Terus ada kifarat zina. Oke Ibu, ya dulu nanti sekarang dulu. Selanjutnya kelompok 3. Oke, sampai beda kelompok aja ya? Ya, Bu. Oke, baik. Oke, jadi sampai materi hari ini kalian sudah dapat paham tentang kifarat, macam-macam kifarat dan penggantian kifarat. Sudah paham? Ibu akan memberikan tugas kelompok nanti di rumah berposten tentang kifarat dan perikatan manila ya. Kemudian dan penjelasannya di bawah bisa. Jadi pakai kamus yang tadi saja ya. Oke, mari hari ini kita tutup Ibu, hadiah terima kasih. dengan pemberian pembicara. Jadi kelompok yang maju, ya ini hadiahnya. Oke, anak-anak, sekarang mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Berperan maju ke depan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita hadir pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai.